perjalanan ya, maaf. Omah loro, mobil loro. Kakak sisa baterai apa enggak, Tan? Minyak apa? Minyak. Gendis tolong ambilin tisu gendis. Tisuku di situ soalnya. Baik, Bunda dan teman-teman, mari kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain yang bergabung. Sebentar saja kita ya di pertemuan pertama ini menyampaikan sebaran mata kuliah dan kontrak secara umum. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bunda dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Teman-teman kelas berapa ini? Saya mohon izin karena pakai device-nya HP. Di kelas apa ya? 2B, Bun. Kalau di Spada, kelas kita kelas apa di Spada? 2B, Bunda. 2B, ya baik. Ya baik, yang tergabung dalam kelas 2B, walaupun mungkin dari banyak kelas yang lain, yang semester yang lain ya, tapi tergabung dalam kelas metode pengembangan bahasa, kelas 2B. Kalau di Spada, senang sekali bisa bertemu dengan bunda-bunda nih. Saya perhatikan yang sudah on cam, ada Bunda Fei, itu kan berarti semester 1 kemarin yang ketemu dengan saya ya. Ada Bunda Mudi, Bunda Heni, Bunda Rina, nih apa nih, Bunda Rodia, Bunda Retno, Bunda siapa lagi nih yang baru mungkin sangat terbatas lah, Bunda Septi, Bunda Esti, Bunda Vela, Bunda Ken, Bunda Riza, Bunda Leni, Bunda Paina, Bunda Fiziani, Bunda Sutina, Bunda Dwi, Bunda Siska, Bunda Ma, Bunda siapa lagi nih? Bunda Watini, Bunda Setiani, Bunda Bunda Turyati, Bunda Yuliana, Bunda Nafiatun, Bunda Bella Okem, Bunda siapa lagi nih? Bunda Ro, apa nih bisa belum kelihatan ya, baik, dan yang lainnya yang mungkin belum terlewat saya sebutkan, mohon izin. Baik, kita bisa bertemu di pekan pertama semester dasar tahun 2024-2025 ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat bunda-bunda semua ya, tidak kurang suatu apapun. Bunda-bunda semangat ya. Izin sekali ini saya sedang ada di perjalanan ya, di bis begitu, walaupun nanti saya akan menyampaikan bahwa ketika bunda-bunda di perjalanan terutama di motor sangat tidak saya sarankan ya, itu tidak boleh, tapi karena ini di bis dan agenda ini sudah terjadwal 1 tahun sebelumnya, saya nanti dihukum 1 RT ya kalau tidak ikut gitu, apa namanya, ikut sambil di jalan begitu. Jadi pakai HP juga ya, tidak apa-apa. Pertama tidak boleh kosong, jadi akan saya masuk walaupun cuma beberapa saat saja ya, untuk menyampaikan pengantar dan sebaran materi. Kurang lebih kira-kira selama 1 semester ke depan akan bertemu terus ya, baik secara offline maupun online begitu dalam mata kuliah metode pengembangan bahasa. Bunda dan teman-teman yang saya hormati serta saya banggakan, di Spada sudah saya tautkan materinya, boleh dibuka karena saya juga tidak bisa share screen nih ya. Oke. Barang materi kita, deskripsi metode pengembangan bahasa ini adalah materi yang akan mengkaji secara lebih luas karena bahasa terutama ya, secara lebih banyak hakikat pemerolehan bahasa. Kemudian juga kita akan mengkaji teori-teori manusia serta sistem isyarat pada hewan. Oh, Bunda, suaranya putus-putus. Oke, ini naik kayaknya di daerah pegunungan. Baik. Iya, putus-putus, jadi izin saya off cam ya. Kemudian setelah itu materinya adalah membahas tadi teori-teori pemerolehan bahasa. Nanti kita kenalan dengan yang namanya teori nativisme. Apa itu teori
nativisme, siapa pencetusnya, ahlinya, kemudian tersebut gitu. Kemudian juga apa namanya bagaimana implementasi atau implikasi teori nativisme itu dalam pembelajaran anak usia dini. Nah gitu, nanti kita akan cermati itu. Kemudian ada teori behavioristik, ada kognitif, ada interaksionis, ada pragmatis dari berbagai ahli yang tentu saja berkeyakinan terhadap teori-teori itu. Nah nanti bisa menjadi pengayaan kita. Selama ini kita kalau mengajarkan bahasa pada anak itu secara tidak langsung meyakini teori yang mana ya. Nah seperti itu, nanti benda-benda bisa kaitkan ya. Kemudian juga nanti kita akan cermati aspek pembangun bahasa, aspek-aspek yang bahasa sampai kita sekarang ini ujarkan begitu ya. Bahasa yang selama ini kita berlakukan, ekspresikan itu dulunya terbentuk dari apa saja sih aspeknya. Oh ada aspek fonemnya, bunyi-bunyinya, ada aspek pembentuk antara fonem-fonemnya jadi suku kata jadi kalimat jadi sebuah teks begitu ya, pernyataan baik lisan maupun tertulis gitu. Ya sebentar ya. Nah itu aspek bentuk bahasa, ada fonetik, ada semantik, sintaksis, pragmatik, morfemik ya gitu. Kemudian setelah aspek-aspek bentuk bahasa, kita masuk di kajian yang mendalam tentang tahapan atau karakteristik perkembangan bahasa, mulai dari anak usia 0 tahun, 01 sampai 2 masuk dalam kategori toddler ya. Kemudian anak usia preschool itu 34 ya, dan TK 56 misalnya. Semuanya akan kita cermati dari aspek tadi, fonetiknya bagaimana, tahapannya atau karakteristiknya, semantiknya bagaimana, sintaksis, morfemik maupun pragmatisnya. Jadi betul-betul lebih detail begitu ya. Saya mendapatkan ini saja waktu S2, tapi saya yakin biar bunda-bunda ada bedanya. Di situ ilmu teoretis terkait dengan kajian bahasanya insya Allah sudah lebih kuat dibanding dengan prodi lain di PTN atau PTN lain bahkan ya. Biar lebih kaya teoretisnya, karena saya yakin kalau secara praktek sudah sangat mumpuni begitu di lapangannya, pengalamannya sudah sangat banyak. Dan setelah mengkaji teori pemerolehan bahasa, kita akan masuk di juga upaya bagaimana mengembangkan bahasa pada usia-usia tersebut ya, dari kurikulumnya, program kegiatannya apa gitu, itu akan kita cermati semuanya. Jadi sambil kita mencermati bagaimana karakteristik perkembangan bahasa di tiap usia, sambil juga kita mengimplementasikan atau mendesain ya, mendesain bagaimana kegiatan lain untuk mengembangkan sebuah bahasa anak usia tersebut. Nah, sudah di situ itu juga masing-masing kita 1 pekan, jadi total ada 6 bahasan, tahapan perkembangan bahasa anak usia toddler, sama bagaimana meningkatkan perkembangan bahasa di usia tersebut itu 2 pekan, dan yang di sekolah juga 2 pekan, yang taman kanak-kanak juga 2 pekan. Nah, nanti setelah itu lanjut di gangguan bahasa dan komunikasi. Nah, ini juga menjadi bahasa tersendiri di di metode pengembangan bahasa, karena saya yakin ada banyak anak-anak yang sekarang ini memiliki gangguan ya, hambatan atau mungkin kelainan yang terkait dengan pengembangan bahasa. Nanti kita akan kenal bagaimana gangguan pendengaran, gangguan komunikasi lainnya seperti gangguan kefasihan, gangguan kelancaran bicara, kemudian speech delay atau keterlambatan bicara, bahkan gangguan kerusakan kognitif yang itu secara tidak langsung memberikan imbas pada perkembangan bahasa juga. Kemudian ADHD dan autis juga yang memberikan pengaruh pada perkembangan bahasa anak juga akan kita kupas juga ya seperti itu. Kemudian setelah itu barulah masuk di inti dari materi atau mata kuliah ini, itu mengkaji mengenai metode spesifik. Metode apa yang sudah dilakukan atau yang sudah ada yang dapat menstimulasi perkembangan bahasa pada anak usia dini. Saya yakin dan bunda teman-teman semuanya sudah sering mengimplementasikannya ya. Bunda-bunda ada kalau di metode pengajaran itu kan ada metode bercerita, tanya jawab, diskusi, eksperimen, main peran baik makro, mikro, dan metode lainnya begitu. Nah itu nanti yang akan kita juga kupas dan akan dipraktekkan bunda-bunda di sekolah nanti ya menjelang akhir semester begitu. Jadi luaran akhirnya di mata kuliah ini adalah
mahasiswa mampu merancang, mendesain serta mengimplementasikan metode yang paling menarik, yang paling bermakna, yang paling menyenangkan untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak usia dini, anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, begitu. Itu luaran atau puncaknya dari mata kuliah kita, begitu ya. Jadi apa namanya yang akan kita lakukan dan lalui selama kurang lebih 1 semester ke depan, 14 kali pertemuan karena 2 kalinya UTS dan UAS itu. Kalau UTS saya biasanya tentatif, dia tidak harus selalu, tapi kalau UAS ada begitu. Nah, biasanya UTS itu nanti diganti dengan tugas akhir saja. Begitu Bunda dan teman-teman terkait dengan kurang lebih sebaran materi di mata kuliah metode pengembangan bahasa ini ya. Semoga nanti kita bisa melaluinya dengan lancar, dengan tidak ada hambatan begitu ya. Materi bisa teman-teman dapatkan nanti dari PowerPoint saya semua sudah siap begitu ya. Insya Allah setiap pertemuan pasti akan saya tautkan, beberapa juga saya tambahkan atau lengkapi dengan video begitu, jadi tidak perlu khawatir. Bahan bacaannya bisa itu ya. Adapun misalnya saya menautkan artikel yang bisa dibaca, tapi artikelnya juga artikel ilmiah ya, artikel hasil penelitian begitu. Itu untuk Bunda baca, nanti kita cermati seperti apa sih namanya artikel penelitian, artikel ilmiah itu gitu. Nah itu jadi terkait topik yang dibahas gitu. Nah kemudian setelah itu nanti dianalisis ya atau diresum, nah seperti itu. Begitu Bunda-Bunda semuanya terkait sebaran materi. Semuanya sudah saya sharekan atau tautkan di Spada 3 ya. Bunda-Bunda bisa bisa mendownloadnya gitu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kontrak perkuliahan. Ini jadwal kita tuh jadwal ketiga ya, jam 9.30 sampai 10.30. Untuk pertemuan ini saya izin tidak harus sampai tuntas dulu, tidak apa-apa, paling sebentar lagi juga kalau sudah semua bisa dipahami, kita akan cukupkan dulu begitu ya, ringan-ringan dulu saja kalau pekan pertama. Pekan berikutnya insya Allah kita akan masuk secara efektif. Bunda dan teman-teman itu bisa bersiap sesuai dengan jadwal, diupayakan untuk on kamera semuanya ya, kecuali hal-hal yang tidak mendukung seperti saya sekarang ini karena sedang berleok-leok ya, kelok-kelok di naik ke gunung sepertinya, jadi juga mungkin sinyal kurang stabil gitu. Biasanya saya di rumah ataupun di kosan di Jakarta, karena saya juga sama sedang berstatus seperti bunda-bunda sedang bersekolah lagi begitu ya. Jadi sama-sama kita saling mendoakan ya, semoga diberikan kelancaran untuk studinya gitu teman-teman. Kemudian on kamera, hadir tepat waktu, kemudian presensi silakan sudah saya siapkan ya, presensi sesuai jadwal. Tapi jika terlambat tidak perlu konfirmasi ya, saya terlambat Bu, tidak perlu. Itu boleh nanti nanti karena kalau ada meeting itu sudah langsung terrecord juga ke sistem, jadi pasti Bunda akan sudah termasuk hadir begitu ya. Kemudian juga saya mohon ada PJ-nya untuk mata kuliah saya. Untuk PJ sudah ada? Kalau belum nanti silakan boleh ditentukan. Kalau sudah ada, minta tolong untuk setiap pertemuan dibuat jurnal atau laporan perkuliahannya. Itu screenshot pertemuan kita online seperti ini, nanti discreenshotkan hanya 2 foto saja per pertemuan, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian mencatat siapa yang tidak hadir. Jadi kalau ada yang izin Bunda dan teman-teman mau izin apapun itu ya, semoga tidak ada yang sakit ya selama 1 semester ke depan, disehatkan semuanya. Tapi kalau ada hal yang menyebabkan Bunda tidak bisa hadir, sampaikan di grup, tidak perlu japri, biar PJ bisa rekap seperti itu. Juga PJ minta tolong mencatat yang aktif ya pada setiap pertemuannya, sehingga nanti bisa menjadi rekap tambahan begitu ya, bisa jadi pembanding rekap dari teman-teman dari kelas dengan rekap saya. Jadi itu juga bisa Bunda gunakan untuk mengkonfirmasi jika ada yang keberatan terhadap nilai akhir yang saya berikan nanti, misalnya ternyata tidak sinkron, saya merekap terlalu sedikit sedangkan di Bunda-Bunda ada banyak dan buktinya ada begitu. Nah itu kan nanti juga akan saya pertimbangkan kembali, itu harus saya terima begitu. Kalau tidak ada PJ berarti ya tidak ada yang melakukan hal tersebut, berarti tidak ada yang merekap jurnal tersebut begitu. Nanti jurnal itu dikumpulkannya tidak setiap pertemuan, nanti saja di akhir diarsipkan dulu mulai dari pertemuan pertama kalau pas ada meeting saja. Kalau tidak ada meeting kan tidak perlu ya begitu. Jadi pas saat meeting seperti ini saja. Kalau tidak ada meeting kan nanti semua sudah masuk ke sistem saya gitu ya di Spada.
Begitu, kemudian untuk tugas-tugas nanti jika ada mohon juga tepat waktu, walaupun tidak akan banyak tugas ya, tidak akan ada banyak tugas begitu. Biasanya hanya nanti paling tugas akhir, maka pada saat ada tugas mohon bisa diselesaikan sesuai dengan waktunya gitu. Nanti kalaupun terlambat juga ya, nanti saya biasanya menyediakan waktu khusus untuk susulan tapi di akhir ya gitu. Jadi nanti saya akan cek, oh ini terlambat, tapi ya kalau sudah terlambat sudahlah gitu, tidak perlu konfirmasi, nanti akan di akhir saya akan siapkan link susulan. Jadi bunda-bunda bisa segera menyusulkan di situ linknya, tapi harus benar ya menguploadkannya sesuai dengan rumah yang ada begitu. Itu bunda mungkin dari saya kontrak perkuliahannya ya, tadi sebaran materi dan kontrak kuliah yang dari saya sampaikan. Monggo selanjutnya ada yang ingin ditanggapi atau menyampaikan, ada PJ yang sudah dibentuk bisa menyampaikan responnya, atau ada hal yang mau ditanggapi, ada yang keberatan silakan. Adakah? Kalau ada silakan boleh langsung on mic. Atau sudah cukup? Saya tanya sekali lagi. Oh iya, Bunda Roy sudah raise hand, silakan. Ada yang disampaikan? Maaf, Bunda Mila Fardina, wali kelas 2B ya. Wali kelas 2B, mungkin ya, karena saya tuh banyak sekali walinya sampai saya tuh tidak hafal kelasnya, tapi akhirnya yang saya tahu itu kalau lihat di sistem Spada saya, perwalian tuh banyak sekali. Jadi ya maaf, tapi kalau di sianya atas nama saya berarti iya begitu ya, monggo. Ya. Ada yang ditanyakan Bu? Saya walinya betul. Jadi kalau ada masalah akademik yang mungkin bisa saya bantu fasilitasi, silakan. Beberapa waktu kemarin ada yang masih terkendala, terutama dengan input KRS ya. Ada yang ini input KRS-nya keliru dengan reguler. Padahal Bu Dwi itu sudah betul-betul menyampaikan secara jelas sih kalau menurut saya ya. Karena beliau itu kan luar biasa loh, melayani kurang lebih 600 mahasiswa RPL coba. Jadi kalau Bunda bertanya di grup atau ingin menanyakan sesuatu, coba di scroll dulu ke atas, pastikan sudah informasi tersebut memang belum Bunda yang akan ditanyakan itu belum diperoleh, belum diketahui informasinya, baru ditanyakan. Mencermati setiap informasi, karena kalau harus melayani Bunda satu persatu dengan pertanyaan yang terus-menerus mungkin luar biasa loh Bu Dwi itu ya. Bagi kami di Prodi itu sangat membantu sekali, bukan sangat lagi. Kalau nggak ada Bu Dwi RPL itu bagaimana nasibnya begitu ya gitu. Jadi kalau yang misalnya kemarin terkait ada yang terkendala KRS di luar jadwal itu ya sudah akhirnya diarahkannya ke TU, tapi juga jangan tidak ya diarahkannya datang langsung, karena TU kalau via online juga kan tidak bisa memilih mata kuliah sesuai dengan yang kita butuhkan begitu ya, maka itu yang harus disesuaikan begitu ya Bunda. Ya, terima kasih Bunda. Ya, monggo. Ada itu ada yang belum terenroll kah? Nanti kalau yang belum terenroll, saya tahu ada kemarin sore ada, tapi lupa lagi mata kuliahnya apa, itu saya merasa belum enroll, nanti di rumah saja sesampainya, mungkin besok pagi saya enrollkan. Kalau yang belum pertemuan ini tidak apa-apa, masih belum bisa masuk misalnya begitu ya, tidak apa-apa. Begitu teman-teman. Udah selesai. Bentar. Adakah lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Kalau tidak ada? Oh iya, silakan. Maaf Bunda, izin bertanya. Saya dari kelas 2A Bunda, izin untuk bergabung di makul metodologi perkembangan bahasa di kelas 2B, karena kemarin untuk menyesuaikan jadwal saya Bunda. Tapi sudah KRS-nya sudah diinput ulang? Sudah Bunda, ya. Oke, sudah lanjut, tidak apa-apa, silakan. Kalau memang itu sudah diinput sesuai dengan KRS di Simekar atau di SIA-nya, tidak apa-apa. Ini campuran misalnya ada yang dari semester 5 di kelas 3C, di kelas berapapun silakan. Tapi tergabung di Spadanya di kelas 2B, tidak apa-apa, karena pasti kan harus menyesuaikan jadwal ya. Gitu. Ya. Yang saya tanyakan Bunda, nanti kalau ada penugasan, ada lagi? Pengumpulan saya itu saya terterakan 2A apa mengikuti kelas yang saya
kelas yang diikuti, Ya. ya kelas diikuti, ya kelas yang diikuti di Spada, iya. Oh gitu. Kalau nanti untuk penugasan, walaupun Bunda misalnya dari semester 1 nih, tapi Bunda gabungnya di kelas 2B ini, ya nanti Bunda hitungnya ini kelas 2B gitu. Kan nanti saya lihatnya dari NPM, Bunda kalau ya tidak berpengaruh kelas, tidak berpengaruh itu sih, ya. Ya. Iya. Bunda. Baik, sama-sama. Adakah lagi atau sudah cukup? Apa kak? Cukup, baik. Terima kasih. Kalau sudah cukup, Bunda dan teman-teman, semoga satu semester ke depan kita bisa menjalin kerjasama yang baik ya, saling proaktif di kelas, PJ-nya siap merekap gitu keaktifan teman-teman. Saya pun sama pasti punya jurnal keaktifan begitu. Jadi kemudian kita bisa diskusi secara aktif, mengkaji materi-materi yang kita sampaikan, yang kita bahas selama pekan itu. Ya, semoga nanti bisa menambah pengayaan pengetahuan teman-teman dengan pengalaman juga yang sudah Bunda dapatkan ya, seperti itu. Salam hangat dari saya, salam kenal kalau yang baru bertemu dengan saya Mela Carmela, semoga disehatkan, diberikan semangat yang tiada luntur begitu ya, diistiqomahkan ya, sampai bertemu lagi pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menontonnya. Iya.